Oke, ini dia. Nah, ini jadi di sini semua pertanyaan pertamanya semua udah tahu cara buy sell dulu ya. Udah Pak. Udah ya. Jadi kita nggak ngobrolin buy sell lagi nih. Kalau semua udah oke. Pak, sorry. Ya, Chartnya bisa full chart ya Pak. Soalnya saya pakai handphone kan, jadi biar gede gitu Pak. full chart. Ini udah full chart ya. Ya, maksudnya yang sebelah kiri kan ada simbol, itu mesti digeser lagi bisa nggak Pak chartnya biar lebih gede gitu? Oh, ini gitu. Iya, Oke. iya. Thank you ya Pak. Siap. Nah, ini ya kita pakai rumusnya sama rumus KSP. Nah, makanya kemarin juga sudah diubah ya. Jadi teman-teman yang udah membership di KSP yang bisa masuk grup diskusi. Kalau yang belum masuknya di channel aja. Nah, ini kemarin contoh XAU. XAU kemarin juga sama ya. Dia dari PBM ya, jadi masih uptrend. Nah, sama sekarang kalau BTC ini kita lihat di sini. Nah, secara rumus KSP kan dia setway ya, betul ya. Ini M30 ya. Nah, jadi kalau saya pribadi itu untuk lihat time frame besar ya, nggak cuma D1 gitu. Karena kalau D1 sebenarnya kelamaan kalau buat saya. Jadi maksudnya kalau kita tetap mau trading tapi agak santai gitu, saya sih nggak pakai D1 ya. Karena D1 tuh cukup lama. Nah, kita tahu kan XAU ataupun BTC kan volatile-nya kan lumayan kan. Nah, jadi sayang kalau dilewatin kalau buat saya. Nah, jadi kita bisa pakai sebenarnya kalau saya sih di H1 ya. Nah, H1 tapi ingat harus lihat jam ya. Sekarang 11.16. Nah, ini H1. Jadi belum tentu confirm dia turun gitu. Karena kan belum selesai satu candle-nya ya. Tapi indikasinya dia ke bawah gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat 11.16 yang mengkonfirmasi menit 11.16 itu time frame berapa sih gitu. Nah, ini kan baru ada time frame yang namanya M15 gitu ya. Nah, berarti dia mengkonfirmasi nih 15 ya. Ini kan baru 1 menit ya jalannya. Nah, ini kita lihat nih secara rumus KSP tutup di bawah MA5. Kalau saham kan satu arah kita nggak boleh beli. Nah, tapi karena ini dia dua arah, berarti kita boleh ambil posisi. Karena harapannya dia turun ke bawah ya dari M15. Nah, ini udah 11.17 tuh. Jadi selama 15 menit kemudian ini harapannya dia akan turun. Nah, ini misalnya saya ambil lot sekalian ya secara M15. Saya ambil sell. Nah, untuk BTC gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk BTC. Nah, ini bisa langsung dipasangin TP-nya atau trailing stop-nya ya. Misalnya kalau kita mau pasang TP atau trailing stop. Nah, ini 11.17 nih, sebentar lagi 3 menit lagi tutup candle di M5 ya. Nah, ini kita lihat M5-nya aja kan MBP ya. Betul nggak? Nah, ini misalnya saya ambil, saya pasang di sini. Ah, nggak bisa. BTC itu kalau nggak salah dia harus 15.000 poin ya kalau nggak salah untuk pasangannya. Ini misalnya saya pasang sekarang itu di 11.5.887. Kalau saya pasang 700, nah, saya pasang untuk 11.700 ya. Ini tinggal naikin, oh bisa ternyata. Nah, ini udah nggak bisa, ini mentok nih. Sebentar ya Bapak Ibu, ada telepon. Halo, iya. Oh udah selesai ya? Iya iya, halo halo, kedengeran nggak? Oh iya iya, yuk.
Waalaikumsalam. Tunggu yang lain ya. Ini udah semua yang ada di Pengalengan? Oke. Terima kasih teman-teman. Sorry lagi sekali lagi saya nggak bisa ikutan. Nah, tadi saya udah ada share sama Arif ya, untuk ngobrol. Nanti malam acara pada saat sebelum mulai kambing guling, tolong bikin malam keakraban. Karena kan saya nggak ada kan, tapi tetap tolong bikin sebelum mulai kambing gulingnya. Ya, karena kan nanti yang kambing guling pun bukan kalian yang ngipas-ngipas kan ya, betul nggak? Iya, udah ada orangnya kan. Nah, jadi sambil nunggu kalian ngumpul ngobrol. Nah, ntar posisinya saya nggak tahu spotnya gimana, tapi yang jelas tolong semua TL-nya ngumpul. Ya, semua stafnya nanti menyimak, mendengerin. Ya. Jadi dalam hal ini sambil kalian tunjukin kalau kita itu semua solid satu sama lain. Jadi harapannya di lapangan untuk tim OE atau sales pun juga sama. Jadi nggak ada yang main sikut-sikutan di antara tim under saya. Itu. Dan untuk kedepannya juga dicamkan bahwa untuk harus selalu mengikuti SOP dan KPI yang ada, baik itu attitude, attendance, ya, sifat sikap, ya, untuk hal-hal yang berjalan di kantor kita, gitu. Nah, yang berikutnya juga nanti malam kan ada pembagian hadiah tuh untuk games yang nanti diadakan sore ya. Dan nanti saya udah bilang ke Arif nanti akan ada saya transferin tambahan hadiah buat teman-teman nanti yang menang ya. Itu ada tiga games, dari setiap gamenya ada juara satu, juara dua, juara tiga. Nah, terus juga berikutnya nanti saya mau tanya, kemarin pada saat acara 17 Agustusan tim kita ada yang menang siapa aja ya? Kan ada bola yang dapat juara ya. Badminton Pak juara 4. Lalu siapa lagi? Badminton, bola, Tumpeng Pak, tumpeng. tumpeng ada berapa yang kita masuk juara? Dua ya? Gading sama apa ya? Saya ingat Bandung sama Gading doang sih Pak. Bukannya Bandung sama Roxy ya? Emang Gading menang juga? Gading juara 4 kalau nggak salah. Oh gitu. Terus? BSD yang tinggi parah. Hah? BSD juara 5. BSD juara 5. Dapat hadiah juga itu? Hah? Oke. Jadi total total untuk yang tumpeng itu berapa pemenang di tim kita? 4. Oke. Nah, ntar saya juga tambahin hadiah ya untuk para pemenang, baik tumpeng, badminton, ya, sama bola. Jadi ada 6 total ya. Nah, itu semua nanti tolong dibagikan pada saat malam keakraban ya. Jadi nanti malam itu ada pembagian hadiah. Yang pertama dari game 1, 2, 3 itu udah disiapin sama panitia. Lalu setelah itu kasih tambahan amplop nanti dari saya untuk semua pemenang 1, 2, 3. Gitu ya. Itu urutannya. Setelah itu kasih lagi, boleh dipanggil, dikumpulin untuk pemenang-pemenang hadiah tumpeng, lalu badminton dan bola. Nanti ada saya siapin juga hadiah tambahan dari saya. Baru setelah itu nanti ada hadiah juga untuk seluruh karyawan yang ikut outing, gitu ya. Dan nanti tolong semuanya dimasukin dalam amplop ya Arif ya. Jadi nanti untuk dananya saya transferin ke Arif ya. Nah, Arif mungkin nanti bisa koordinasi, karena kalau narik duit kan nggak bisa langsung banyak ya. Nah, jadi ntar dari Arif bisa transferin ke teman-teman. Nah, lalu pergi ke ATM bareng-bareng gitu ya. Lalu nanti masukin amplop untuk dibagikan di malam hari. Begitu ya.
Siap, Pak. Oke, kalau gitu siap. Terima kasih ya semua. Selamat senang-senang. Jangan lupa update-update fotonya di grup ya. Siap, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Bos. Terima kasih, Bos. Pak. Tes, tes, tes. Halo. Mantap, mantap. Aman ya? Nah, ini ya. Ini udah profit ya. Ini kalau dilihat, ini semalam saya ada open sale lagi XAU 3 layer. Nah, cuman belum terjual 2 layer nih. Nah, ini ya tuh masih ada XAU. Semoga nanti hari Senin bisa terjual. Nah, ini ya. Tadi kita udah buka. Nah, itu sesuai tuh dia masih turun. Ya, nah ini kalau kita pakai M1 kan udah kelihatan juga ya, dia MBP downtrend. Nah, cuman kalau kita pakai M1 kan berarti main cepat ya untuk jual belinya dan harus diperhatikan nih spread. Ini kan dia spread spread BTC ya, dua garis ini kan ya. Jadi kalau kita ambil posisi buy dia ada di mana, jadi harus perhatikan kalau mau main cepat pakai M1. Nah, ini secara M5 dia masih turun ya, masih terkonfirmasi juga ke bawah. Kita bisa lihat. Pak, nanya dong Pak. Ya silakan. Saya masuk pakai M30 Pak. Kan M30 yang sebelumnya itu tutupan di atas M5 Pak. Saya pasang buy. Kemudian kan sekarang posisi turun dan tutupan kan merah Pak. Ini sekarang. Apakah ya belum, ini belum tutupan, kan masih 3 menit lagi. Sekarang baru 11.27. Posisi kan kelihatannya kan tutupannya si M30-nya jadi berbalik ya Pak, dari Betul. yang tadinya di atas MA jadi di bawah. Mm-mm. Nah, berarti kan saya close posisi buy-nya kan rugi nih Pak. Nah, Ya. apakah saya sebaiknya langsung berbalik pasang posisi sell Pak? Betul sekali. Betul lah. Jadi Karena kalau kan tadi kita tahu ya. kan Jadi ini ya Pak. jadi tuh gini, kalau kita mau scalping ya pakai M1, M3, M5 bebas lah mau yang mana ya. Tapi pastikan dulu time frame besarnya lebih arahnya kemana gitu ya. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau saya time frame besar lebih lihatnya cukup di H1. Ya kalau dia cenderung turun, nah kalau kita pasang dia tadi misalnya sell gitu. Dia malah dibawa naik nih. Selama H1-nya memang masih prediksinya turun, nggak usah buru-buru cut loss gitu. Tapi sebaliknya, kalau tadi ambil posisinya buy di time frame kecil, tapi di time frame besarnya tuh cenderungnya turun. Nah, itu wajib kita stop loss. Jadi H1 boleh jadi patokan untuk kita ya Pak? Ya kalau saya sih begitu ya. Kalau saya. Oke Pak, siap Pak, thank you Pak. Ya. Pak, nanya dong Pak. Ya. Kalau case-nya yang tadi itu kan dia posisinya buka posisinya buy ya. Tapi kan arahnya dari patokan arah di H1-nya kan sell ya. Ya. Berarti kalau misalkan dia mau tahan nih, itu sampai dengan H1 ini selesai. Tutup di atas MA5 dong ya. Betul. Kalau dia tutup di atas MA5 baru deh Betul. close lah gitu ya. Betul sekali Pak. Oke, soalnya kan ini kan kalau kita lihat kan nih ada satu yang lagi berjalan nih di H1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 candle ya. Ke belakang itu kan ditutupnya di bawah MA5. Tapi habis dia tutup itu 3 candle kan hijau semua tuh, akhirnya dia tutup di atas MA5 ya. Lalu turun lagi gitu ya. Iya. Oke.
Berarti kalau itu ini kan H1-nya lagi berjalan nih. Terus Pak Ilham kan buka langsung sel ya. Jadi kalau kondisinya lagi berjalan begini, boleh juga ya kita langsung buka sel gitu ya. Tadi Nggak kan usah saya nunggu buka dia tutup. selnya bukan berdasarkan H1 ya, tapi H1 Oh, itu yang tadi untuk ya. ngelihat Ya, ya, proyeksi 1 jam ke M30 ya. depan. Nah, saya bukanya pakai M15. Tadi kan karena baru M15 ya. berjalan 11.16, ingat nggak? Tadi saya sebutin jam. Iya, iya, iya. Nah, di sini kan, gitu. Kan Betul. di bawah M5. Nah, berarti ambil open cell, gitu. Oke, oke, oke. Ya, contoh selama ini kalau saya kasih rekom di channel, ya di channel Telegram ini ya, Forex Crypto ya. Nah, boleh di-scroll tuh, dicek tuh, ya, berapa win rate-nya presentasinya. Alhamdulillah sih kalau saya lihat baru 1 kali ya stop loss, sisanya nggak pernah ada yang stop loss tuh, dapat cuan semua. Oke, 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 Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, ya apa range orang stop loss kan memang beda-beda nih ya Pak ya. Beda-beda. Cuma berarti ya patokannya Pak Ilham, kalau misalkan nih di case ini di H1-nya dia belum close berbalik arah, ya Nah, Pak Ilham tahan ini deh gitu bisa ya. close dulu nih kalau mau ambil cuan nih. M1-nya udah tetap di Oh, atas tuh. Ya, dibandingin iya, cuannya hilang ya kan, boleh ambil dulu. Tapi walaupun dia secara tren masih turun, nanti ambil lagi. Nah, itu oke. balik ke pribadi ya. Gitu ya. Yang mau close silakan close ya. Karena udah profit kan. Mau Ya. nanya Pak, Ya, itu kan kalau tadi dari H1 dia tren ke bawah kan ya dari candlenya tapi belum tutupan, terus Bapak kan langsung refer ke M15 ya. Karena ya, tadi sudah di 46 ya. ya. Karena kita mencari yang akurat jam berjalannya pada time frame. Yang lebih dekat yang mana gitu. Kalau di M15 kondisinya candlenya lagi ke atas gimana Pak? Jadi nggak searah sama H1. Sama H1. Ya kita ambilnya ya sesuai yang searah. Pada saat M15-nya lebih ke atas ya ambilnya buy. Oke. Iya. Karena kalau saya jarang hold ya, lebih ke scalping. Jadi cuan tuh close. Nah, ini kayak tadi kan saya bilang, ini udah dia mantul naik. Nah, seharusnya langsung close. Ya, karena kita tahu secara rumus KSP tutup di atas MA5 dan jadi kail ada potensi untuk technical rebound. Gitu. Walaupun habis itu kita tahu nih secara TF besarnya di M15 dia masih turun. Nah, di M15 kan kita tahu nih ada CLBK. Ya, jadi dia akan berusaha untuk naik ke atas, tapi kalau nggak tutup di atas, maka dia akan balik lagi turun. Kita ambil lagi posisi sell lagi gitu. Jadi TF yang lebih besarnya ini tuh lebih mengkonfirmasi untuk melihat prediksi ke depannya gitu. Nah, perjalanan sekarangnya kita bisa pakai M1 atau M5 atau M3 gitu. Nah, itu kan sesuai. Kalau kita tadi masih hold kan udah balik lagi ke harga kita beli. Sayang buang waktu gitu. Jadi cuan kita bungkus dulu gitu. Ntar kita lihat nih tadi M15-nya ya. Dia bakalan tutup di atas enggak nih? Ini kan 2 menit lagi nih, sekarang udah 11.33. Dia tutup di atas enggak nih selama 2 menit ini? Kalau enggak, berarti ada kemungkinan dia akan balik lagi ke bawah, ambil sell lagi. Ntar kita konfirmasi di sini. Sama dengan di saham, rumus KSP yang dipakai. Bedanya ini kan kalau dia turun kita tetap bisa order kan, ambil posisi juga tetap nge-sell. Gitu sih. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nah, terus sama, ini udah pada nonton video yang di pin message channel nggak? Kan ada video yang money management tuh. Nah, makanya kan waktu kemarin dibikinin grup, saya ada info minimal $100 ya. Nah, jadi kalau kita mau main aman dengan uang $100, itu buka lotnya hanya 0,01. Satu layer aja.
Karena orang kadang suka lupa, udah buka lagi, tapi dia nggak ingat ketahanan modalnya. Nah, dengan uang 0,01, kalau minimal modalnya $100, ya maka itu punya ketahanan kalau dia nggak pakai stop loss itu bisa sampai 100 berarti ya. Karena kalau 001 kan naik 1 poin atau 10 pips itu $1 gitu. Jadi dia butuh kalau naiknya 100 pips maka dia dapat $10. Naiknya 1000 berarti dapatnya $100. Nah, jadi kalau kebalikan diambil posisi buy, kalau turun sampai 1000 pips misalnya, yang gampang pakai angka ini ya. Kalau pakai harga BTC ketinggi kebanyakan pakai XAU misalnya 3640, modalnya misalnya $100 nih. Ya, 3640 masangnya 0,01. Kalau dia naik ke 3641, maka itu dapatnya kan $1. Kalau ambil posisinya buy ya. Nah, dengan uang $100, jadi kalau dia naiknya 3650 dapat $10. Tapi kalau naiknya ke 3740 dia dapat $100. Nah, begitupun kalau turun. Kalau turun ke 3540 maka dia MC. Gitu ya. Nah, untuk manajemennya gitu. Nah, jadi kita bisa prediksi ketika kita buka H1, oh time frame-nya kayaknya koreksi nih. Nah, kita tahu ya, koreksi dia akan turunnya kemana sih? Misalnya ini ada kail kan sini. Nah, tinggal kita lihat nih, ini di sini tuh 3540 bukan gitu. Kalau ini harga XAU misalnya ya. Nah, kalau nyampe ke situ kan dia MC ya. Tapi kalau ternyata bukan, supportnya adanya di sini nih. Nah, itu kan jauh banget ya turunnya. Nah, kita pakainya seperti itu. Nah, terus kalau kita oh sayang kalau nggak dipakein stop loss, ya udah pakai stop lossnya seperti yang saya info di link per 10 ya. 10 poin atau 100 pips. Jadi misalnya 3640, maka stop lossnya 3630 kalau ambil posisinya buy. Nah, untuk orderannya TP-nya bisa bertahap ya, pakai 30 pips. Ya, untuk main pendeknya. Jadi per 3 pips 3643 sell. Ya, kita ambil close ordernya gitu. Dia naik lagi 3646 boleh lagi close. Makanya kalau dicek range saya yang saya kasih itu 3 kelipatannya naiknya. Nah, kalau mau panjangin TP-nya itu bisa sampai 4 kali TP, yaitu kurang lebih ada 15 poin atau 150 pip ya sampai 20 atau 200 pips. Nah, jadi kalau kita lakukan 2 kali order dalam sehari aja dan sesuai nyampe TP 4-nya kurang lebih itu berarti 15 pips misalnya ya, 150 pips. 2 kali order itu berarti 300 pips. Itu sama dengan 30% cuan dari modal dalam sehari. Dengan melakukan 2 kali transaksi. Kalau dia sampai ke 36 tambah 15 ya, berarti 3655. Itu kan 150 pips atau 15 poin. Gitu. Nah, dengan stop loss 10 atau 100 pips. Nah, jika kita ngomongin nggak enaknya, ternyata dia turun kena stop loss, maka dengan uang $100 tadi kita punya 10 kali percobaan. Gitu. Ya, kurang lebih kalau dipotongin semua modal, akurasinya 7 kali percobaan lah. Karena kan setiap kali modal tergerus, maka kan dia jadi 90, ntar kurang lagi gitu. Tapi sekalinya dia benar dalam 2 kali kita ambil cuan dengan posisi minimal 15 poin atau 150 pip dalam 2 kali dalam sehari. Nah, itu 30% modal kita dapat. Nah, itu untuk money manajemennya. Jadi harus diingat ya, kalau oh Pak, saya kekecilan lah walaupun modalnya $100, saya mau pasang 2 layer 001 ya monggo. Tapi ingat, itu cuma punya ketahanan 50 poin atau 500 pips. Gitu kan? Karena tadi kalau cuma 1 layer 001 kita punya ketahanannya 100 ya. Punya ketahanannya 100 poin atau 1000 pips. Gitu. Nah,
kalau modalnya $1.000 ya tinggal naikin. Jadi cara ngitung gampangnya gitu aja, $100 001. Ya, kita punya ketahanannya jauh tuh sampai dengan 1000 pips atau 100 poin. Naik $1.000 ya kita bisa masang 0,10 ya. Punya $2.000 bisa pasang 0,2 kalau mau aman tuh. Ya, jadi kalau dia ketika ada ayunan kita nggak mau stop loss ya masih ada aman selama time frame tingginya memang udah nggak berlawanan gitu. Tapi kalau udah berlawanan baiknya di stop loss karena time frame besarnya kan turun ya. Gitu, jadi bisa disesuaikan. Ada yang mau ditanyain lagi sampai di sini? Pak tanya dong Pak. Ya. Itu kan tadi Bapak bilang ketahanannya kan kalau yang 100 itu 0,01 ya Pak ya. Disarankan kalau kita lihat dari yang Excel yang Bapak buat itu. Ya, kalau mau ini ya, kalau mau aman kita nggak pakai stop loss dengan layer 1001 itu kita punya ayunan itu sampai dengan kalau misalnya kita ngomongin XAU lah misalnya ya, kayak gini. Harga 3640 misalnya bulat biar kita gampang hitungnya. Pasang di sini, punya 001. Kita ambilnya buy, berarti kan harapinnya naik gitu ya. Nah, berarti kalau dia turun ke 3540 kita baru MC itu. Nah, itu berarti kan 100 ya. 100 poin. Betul nggak? Nah, ini contoh deh Betul. saya ubah XAU-nya. Nah, ini XAU nih. Nah, ini coba cek deh di daily. XAU ya. XAU tuh dalam satu candle satu hari ya. Dia jarang tuh. Ya, jarang banget sampai 100 ya atau sampai 1000 pips itu jarang gitu. Jadi kalaupun kita ngehold didiemin ayunan dalam sehari itu kecil kemungkinan langsung MC gitu. Ya rata-rata tuh dia di 40 sampai 70 ya atau 400 sampai 700 pips satu hari naik turunnya ayunannya. Begitu. Maksudnya gini Pak Ilham, kalau kita ngerubah angkanya yang tadi 0,01 Pak, jadi 0,02, itu artinya tinggal separuh ya ketahanannya Pak. Betul, berarti ayunan kita cuma 50. Dari 3640 kita cuma punya ketahanan kalau nggak pakai stop loss dengan 2 layer atau satu layer 0,02 berarti cuma sampai 3590. Kalau dia nyampe ke angka itu turun berarti kita MC. Oke. Gitu. Paham Pak, baik Pak. Siap. Ada lagi yang mau tanya? Bapak. Ya silakan Pak. Ya Pak, saya ulang lagi Pak ya, saya summary ya Pak ya. Ya. Jadi kalau Pak Ilham yang selalu lakukan itu adalah Pak Ilham itu buka H1. Dilihat H1 itu trennya seperti apa. Terus Bapak selalu melihat jamnya, misalnya anggaplah saat itu jamnya sekarang ini jam 11.43. 11.43, berarti kan yang dekat itu time frame 5 ya Pak? Ya 5 bisa, ya 15 juga bisa. Ini kan 5 2 menit lagi ya.